Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Sudah lebih dari 5 tahun lamanya pasar GPU discrete tidak didatangi lagi oleh GPU harga sangat merakyat. Yang gue maksud adalah GPU discrete dengan harga berkepala di bawah 2 juta. Produk terakhir yang kita mungkin lihat dengan harga tersebut terakhir adalah paling si Nvidia GT 1030 versi DDR5 dan DDR4 yang sudah rilis sejak 2017 silam. Setelah itu ya segmen ini seperti mati suri gitu. Padahal tahun-tahun 2000-an awal hingga 2010-an itu banyak sekali nih opsi GPU discrete dengan harga sangat merakyat. Sebut saja seperti Nvidia GT series-nya yang selalu menjadi opsi nih untuk perakit PC yang menginginkan akselerasi kuda dan PhysX tapi nggak mau spend dengan harga GTX. Nah, sekarang sepertinya segmen ini sudah ditinggalkan nih oleh para produsen chip GPU. Walau sih kita masih bisa lihat ya GPU seperti GTX 1630 dan RX 6400 yang memang belum ramah rilis sih, tapi secara harga ya itu masih di atas 2 juta, serta ya performa yang ditawarkan cukup nanggung juga sih untuk bikin orang mendang-mending ya beralih ke GPU seri di atasnya. Jadi kenapa ya tren GPU discrete seperti ini mulai tak diseriusi lagi nih oleh para produsen chip GPU? Ya tentu kalau kita telaah ada satu alasan besar kenapa produsen chip GPU sepertinya mulai mengabaikan segmen ini. Tentunya adalah ya semakin advance-nya perkembangan integrated GPU. Mungkin kalau kalian pakai integrated GPU dari Ryzen 7 5700G ya secara performa bisa saja tuh menyamai atau sedikit melampaui si GT 1030 sekalipun. Malah di sisi konsol AMD bisa tuh membuat integrated GPU yang cukup powerful dan power efisien. Jadi ya memang segmen GPU yang diperuntukkan untuk ngirit budget makin gak relevan lagi sebab dengan membeli CPU yang punya integrated GPU cukup kencang ya secara budget tentu akan jauh lebih hemat. Namun namanya pasar tentu masih ada orang-orang nih yang punya demand akan GPU discrete budget pas-pasan. Dan inilah jawaban pasar akan demand tersebut. Yap, yaitu GPU Isurix RX 580 yang secara harga memang sangat terjangkau sekali. Yang tentu di harga segini opsinya ya antara GT 1030 atau GPU bekas. Jadi jelas dong GPU Isurix ini sangat menggiurkan karena secara performa aja RX 580 udah sangat jauh di atas GT 1030. Dan iya GPU ini bergaransi jika dibanding beli GPU bekas yang setara. Tapi tentu kalian harusnya cukup tahu ya kalau sebuah RX 580 yang dijual baru namun mendekati harga bekasnya ya terlalu too good to be true. Ya betul, kita harus menerima fakta ada harga ada rupa yang ketika gue melihat nih beberapa video teardown, ya ini merupakan RX 580 hasil rekondisi, namun sudah didandani serupa mungkin dengan cooler baru. Jadi ya memang bukan sepenuhnya baru nih. Walaupun memiliki keraguan tersebut, mereka secara tak diduga-duga nih merilis versi baru dari RX 580 tersebut yang kali ini berwarna putih dan ada LED RGB pada fan-nya. So, menurut gue sih ketika sang produsen mengeluarkan sebuah versi baru dari produknya, ya tandanya antara ya memang ini produknya laku di pasaran atau mereka mencoba membuktikan akan keseriusan komitmen produknya nih. Kalau gue sih ya lebih setuju dengan kalau produk ini memang laku di pasaran. Sebab by data menunjukkan sih penjualan produk RX 580 ini di toko hijau tuh mencapai 500 unit. Dan di toko oranye bahkan mencapai 3000 unit. Ini sih ya bener-bener definisi laku bak kacang goreng nih. Nah, masih kurang puas nih dengan pencapaian mereka tersebut. Kali ini mereka memberi desain baru pada RX 580. Ya walaupun tetap masih dual fan dan secara dimensi juga tetap masuk GPU yang compact. Hanya saja kali ini gue merasa sih secara build quality lebih improve dibanding versi sebelumnya. Terasa lebih solid nih di sisi fan-nya, serta kali ini backplate-nya sudah menggunakan bahan metal. Adapun juga kali ini mereka menerapkan colokan 8 pin pada RX 580 ini. So apakah secara TDP jadi meningkat? Nanti kita coba lihat nih. Nah sekarang si RX 580 ini ada LED RGB-nya di bagian fan. Hanya saja kita nggak bisa atur nih warna LED RGB-nya karena mereka sendiri juga nggak nyediain software-nya dan nggak ada juga colokan 3 pin RGB pada PCB GPU-nya ya supaya bisa connect nih dengan software RGB motherboard. Oke, untuk tampilannya sih baru, tapi Isurix di sini tetap menggunakan chip RX 580 yang sama, yaitu adalah varian 2048 Stream Processor, alias chip RX 580 khas negeri Cina. Ya walau begitu sih, ternyata RX 580 pada varian putih ini punya clock yang lebih tinggi dibanding RX 580 sebelumnya nih. Jadi apakah ini efek dari penggunaan colokan power 8 pin baru?
Kemungkinan besar sih iya, sebab di sini terbaca nih TDP RX 580 sedikit lebih meningkat sehingga ya bisa mengeluarkan clock yang lebih tinggi. Walau sih ya kita harus dibayar juga dengan suhu yang lebih tinggi juga, tapi di bawah 70 derajat sih masih oke-oke aja menurut gua. Sayangnya nih, gua nggak bisa bandingkan performa RX 580 versi barunya ini side by side dengan RX 580 versi sebelumnya. Sebab ya gua udah nggak pegang lagi tuh GPU-nya. Tapi pada video game sih, performanya masih as expected, yang gue bisa katakan cukup bisa diandalkan pada game-game modern sekarang. Apalagi ini juga GPU sempat gue tes nih fitur FSR 3 frame gen pada game Immortal Aveum dan bisa jalan. Kemudian untuk productivity sih buat 3D rendering ya seperti biasa belum support nih untuk hardware acceleration Radeon Hip. Jadi masih harus pakai CPU nih. Tapi untuk video editing hardware encodernya bisa dimanfaatin kok seperti pada DaVinci Resolve 18 dan juga Handbrake. Ya, jadi itulah Isurix RX 580 varian terbaru yang bisa dikatakan sih sekedar facelift karena walau secara tampilan baru, jeroannya masih tetap menggunakan chip 2048 Stream Processor. Namun ya dengan sedikit minor improvement di sisi clock speed. Dan ya sekali lagi sih dengan segala kekurangan dan kelebihannya, seperti inilah GPU yang bisa menjawab demand pasar akan GPU discrete harga 1 jutaan. Tapi ya tetap oke secara performa. Karena untuk gen barunya seperti GTX 1630 dan RX 6400 itu harganya aja udah menyentuh di atas 2 juta. Jadi dengan budget tersebut ya opsinya antara GT 1030 atau GPU bekas. Dan kalaupun kita lihat nih produk RX 580 serupa, ya ada brand seperti Tarasque dan Venom RX yang secara harga ya cukup mirip-mirip, jadi bisa diekspektasikan sih cara mainnya ya sama juga seperti Isurix. Jadi ya ini adalah realita jika pingin RX 580 kondisi baru namun dijual dengan harga nyerempet bekasnya. Malah gue di sini cukup amazed nih sama Isurix karena mereka mencoba hal yang cukup berbeda, di mana mereka memberikan desain baru namun secara harga tetap dipertahankan tidak naik terlalu tinggi nih. Ya anyway, Isurix ini hanyalah sebuah opsi bukan rekomendasi. Dan keputusan ada di tangan kalian karena setiap produk yang dengan harga terjangkau akan selalu ada dilema dan kompromi. Tergantung batas toleransi kalian tuh seperti apa. Dan jika memang kalian ada rencana mau ngambil GPU ini sih mungkin ya bisa manfaatin untuk promo 10-10 di toko Oren. Yang sebenarnya juga sih di tanggal ini udah jadi kewajiban ya buat orang-orang belanja. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.